Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana ada satu peristiwa yang membuat kita sangat kaget dan sangat terkejut, saudara, di mana ada seseorang, kalau tidak salah, orang ini adalah seorang parlemen yang berasal dari Turki. Di dalam pidatonya, ia menghujat, mengolok-olok, dan memaki-maki bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi, saudara? Setelah ia menghujat dan mengolok-olok, memaki-maki Israel, pada saat yang sama dia dilaknat oleh Tuhan. Oleh karenanya berharap video ini ditonton sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Atas kemudian dan polisi bilangan kemudian pada hari Sabtu 18 seharusnya saya menyampaikan Bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. atas kemudian dan polisi bilangan kemudian pada hari Sabtu 18 seharusnya saya menyampaikan Bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama
Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap saudara memberikan komentar yang baik, yang positif, yang membangun, serta mengedukasi kita semua. Ya, itulah dia teman-teman, video seorang parlemen dari Turki. Ia berpidato di depan publik. Ketika ia berpidato, ia menghujat, mengolok-olok, memaki-maki bangsa Israel. Di dalam pidatonya tersebut, ia terus menghujat bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi saudara setelah ia menghujat, mengolok-olok bangsa Israel? Ia langsung dilaknat oleh Tuhan sendiri. Ya, itulah dia akibatnya kalau mengolok-olok, menghujat, memaki-maki Israel. Sebab bukan Israel yang menjadi lawan mereka, ya. Bukan Israel yang mereka olok-olok, bukan Israel yang mereka hujat, bukan Israel yang mereka maki-maki saudara. Namun yang mereka olok-olok, yang mereka hujat, yang mereka maki-maki adalah Allah Israel, ya. Allah sendiri yang sedang berhadapan dengan orang-orang tersebut, ya. Jadi kalau ada orang yang mengutuk Israel, sebenarnya bukan Israel yang menjadi lawan mereka. Yang menjadi lawan orang yang mengutuk Israel adalah Allah pencipta langit dan bumi, ya, Yahweh Elohim, ya. Mengapa saudara? Sebab Allah telah berulang-ulang mengatakan kepada bangsa itu, siapa yang mengutuk Israel ia akan dikutuk, siapa yang memberkati bangsa Israel ia akan diberkati. Dalam segala hal Allah sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa bangsa tersebut adalah pilihannya sendiri. Bangsa tersebut adalah bangsa yang dipelihara oleh Allah sendiri. Bahkan ia berjanji kepada bangsa itu untuk menjaga, memelihara, melindungi mereka di dalam bahaya, saudara. Ya. Bahkan Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Allah tidak tidur dan tidak terlelap untuk menjaga, memelihara Israel. Jadi kalau ada orang yang mengutuk Israel, maka lawan orang tersebut ia sedang berhadapan dengan Allah. Yaitu tadi dunia menyaksikan langsung usai parlemen dari Turki ini berpidato. Ia menghujat, mengolok-olok, memaki-maki Israel. Allah menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang super power, dan bangsa yang dipelihara, yang melalui bangsa Israel, suku bangsa, dan negara-negara lain mendapatkan berkat melalui bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, sangat disayangkan sikap Pak Presiden Joko Widodo
terhadap Israel menurut saya tidak objektif, ya. Pak Jokowi tidak objektif melihat apa yang terjadi antara Israel dan Palestina, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi merupakan satu sikap dan tindakan yang kurang tepat, di mana beliau mengutuk Israel, namun perbuatan Hamas yang memulai masalah, Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo tidak mengutuk hal itu, ya. Tidak mengutuk, padahal yang memulai masalah konflik adalah Hamas dari Palestina, saudara. Ya, sebenarnya yang dikutuk oleh Presiden Republik Indonesia bukan Israel, tetapi ia mengutuk Allah Israel. Ya, mengapa kita tahu bahwa Presiden mengutuk Allahnya bangsa Israel? Karena Allah sendiri sudah berjanji bahwa ia akan memelihara, melindungi, membentengi, bahkan memberkati jika ada orang yang memberkati Israel. Dan yang lebih ngerinya, ia akan mengutuk atau Allah mengutuk jika ada yang mengutuk Israel. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi merupakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ia mengutuk Israel, secara otomatis ia sedang melawan Allah Israel. Ya, teman-teman, ada sebuah kisah di dalam Alkitab di mana Herodes mengolok-olok Tuhan. Bahkan ia menyamakan dirinya ia adalah Allah sendiri. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu juga Herodes itu atau orang itu ditampar oleh malaikat Tuhan dan mati di tempat, saudara. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, ya. Lalu ia duduk di tahta dan berpidato kepada mereka. Yang mereka di sini adalah rakyat Herodes sendiri, ya. Ia berpidato terhadap rakyatnya. Nah, dan rakyatnya bersorak-sorai membalasnya. Kemudian Herodes mengatakan, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Nah, di sini letak kesalahan Herodes. Ia menyamakan dirinya sama dengan Allah dengan mengatakan ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga Herodes ia ditampar oleh malaikat Tuhan. Mengapa ia ditampar oleh malaikat Tuhan? Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dan dimakan oleh cacing. Dan inilah akibatnya kalau melawan Tuhan, melawan Allah, melawan pencipta langit semesta bumi ini. Jadi orang-orang ini yang sedang mengutuk Israel, yang sedang anti terhadap Israel, mereka sedang berhadapan dengan Allah yang pencipta langit dan bumi. Ya, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.